Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita semua serta dengan kenikmatan yang ada pada diri kita semua. Terlebih kenikmatan pada saat ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita di setiap hari Jumat malam ba'dal maghrib tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan kita membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita yang lalu kita masih membahas tentang i'rab khafad dan tandanya. I'rab khafad nama lainnya jar. Tanda asalnya adalah kasrah. Kemudian tanda penggantinya ada ya dan fathah. Ya dan fathah. Jadi ada 3 tanda ya. Kasrah, kemudian ya dan fathah. Yang pada tanda asalnya yang kasrah, dia terdapat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, ya, dengan catatan isim mufrad yang munsharif, jamak taksir juga yang munsharif, kemudian jamak muannas salim. Kemudian tanda penggantinya yang pertama yaitu apa? Al-ya'u, huruf ya, maka terdapat pada 3 tempat juga, yaitu 3 tempat tersebut apa aja? Asmaul khamsah, tasniyah, isim musanna, kemudian jamak. Jamaknya di sini adalah jamak mudzakkar salim. Dan sekarang atau kemarin kita sudah sedikit membaca matanya, itu niyabatul fathati anil kasrah, menggantikannya fathah dari tanda kasrah, maka dia terdapat pada berapa tempat? 1 tempat, yaitu pada al-ismul ladzi la yansarifu. Al-ismul ladzi yansarifu. Sudah kita baca ya, qala al-musannif rahimahullah taala niyabatul fathati anil kasrati, qala ay qala al-imam Ibnu Jurum wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu. Wa aqulu ay Syekh Muhyiddin rahimahullah taala lil fathati maudhi'un wahidun. Fathah itu memiliki 1 tempat. Takunu fihi alamatan ala khafdil ismi, yang di tempat itulah dia menjadi tanda atas khafadnya isim. Wa huwa, dan dia tempat itu adalah al-ismul ladzi la yansarifu. Nah, kemudian penulis mengatakan wa makna, kita masuk ini wa makna kaunihi la yansarifu, dan makna keberadaannya dia, yaitu isimnya itu tadi, la yansarifu, tidak yansarifu itu langsung aja kita tidak katakan tidak bertanwin ya, tapi nanti di sini disebutkan lagi. La yansarifu annahu, maksudnya adalah atau bahwasannya dia itu la yaqbalu sarfa, tidak menerima sarf. Nah, sarf ini apa? Wa huwa tanwinu, dan sarf di sini maksudnya adalah tanwin. Nah,
kemarin sudah kita singgung ya, kenapa di sini kok juga menggunakan makna sharaf? Karena arti sharaf asli itu apa? Berubah-ubah kan itu. Sehingga dia tidak menerima perubahan seperti isim yang umumnya. Misalkan dhammah ketika apa? Rafa' dhammah, ketika nasab dia fathah, ketika jar atau khafad dia kasrah. Nah, dia itu tidak menerima perubahan itu secara sempurna. Dia tidak menerima apa? Kasrah kan itu. Cuma dhammah, fathah. Nah, atau nama lainnya di sini wa huwa tanwin, dia tidak menerima tanwin. Ya, karena isim yang bertanwin itu ya umumnya isim tadi, dia bisa dhammah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin itu. Kemudian beliau memberikan pengertian isim la yansharif di sini, wal ismul ladzi la yansarifu huwa. Nah, dan isim yang dia itu tidak bertanwin, huwa dia itu adalah alladzi asbahal fi'la. Nah, di sini Syekh mengatakan yang dia itu menyerupai fi'il. Jadi dia musbihul fi'il, asbahal fi'la, menyerupai dengan fi'il. Kenapa dia dikatakan menyerupai dengan fi'il? Nah, kita murojaah lagi ke awal-awal dulu. Ada alamatul ismi, ada alamatul fi'li. Nah, apa yang dia mirip pada fi'il? Di antaranya apa? Yang pertama, dia tidak menerima tanwin. Nah, karena tanwin itu kan alamat isim. Lah dia kok tidak menerima tanwin, berarti dia mirip dengan fi'il. Itu satu. Yang kedua, kenapa dikatakan dia mirip dengan fi'il? Ya, seperti tadi juga itu, yaitu fi'il itu tidak bisa kasroh. Ya, padahal isim itu harusnya kan bisa kasroh, harusnya kan gitu. Tapi dia tidak bisa kasroh, maka dikatakan mirip dengan fi'il. Dan dengan sebab-sebab yang lainnya nanti akan dirinci. Yang dia itu diantaranya nanti ada yang ala waznil fi'li, ya, mengikuti wazan fi'il. Ini kan semakin memperkuat bahwasanya dia itu mirip dengan fi'il kan itu. Tapi dia isim. Dia isim, secara makna dia isim. Apa sih makna isim? Kok secara makna dia isim? Sambil merajaah, ma makna isim? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Jadi isim itu menunjukkan makna, tidak terkait dengan waktu. Itu aja bedanya dengan fi'il kan. Kalau fi'il terkait dengan waktu. Jadi dia menunjukkan makna tapi tidak terkait dengan waktu. Tapi bentuknya itu mirip dengan fi'il, misalnya gitu. Maka dikatakan al-ismul syarif itu alladzi asbahal fi'la. Fi wujudi illataini far'iyataini. Ya. Di dalam adanya, jadi dia itu mirip dengan fi'il pada adanya dua ilah yang dua-duanya itu merupakan cabang. Jadi ada dua ilah nanti. Nah, ihdahuma, salah satu dari dua ilah itu tarji'u ila lafzi, kembali ke lafad. Jadi secara lafad kelihatan, lafadnya itu kelihatan. Nah, istilahnya itu nanti ada sebab-sebab secara lafziyah. Kemudian wal ukhra, dan yang lainnya atau ilah yang satunya itu tarji'u ilal makna, kembali ke maknanya. Ya, kalau lafad itu nanti jelas bentuknya itu, misalkan lafad ya ala wazn fi'il itu lafad. Terus ziyadah alif wa nun itu kan lafad, ada tambahan alif dan nun, ini kelihatan Pak ya. Kan kelihatan itu. Nah, itu namanya secara lafad. Nah, kalau secara makna itu nanti ada dua. Biar apa paham sekalian, nanti diulang lagi. Karena ini bahasanya di sini penulis agak beda dengan bahasa kitab-kitab yang lain, agak insyaallah mudah lah ini. Ya, secara makna itu ada dua nanti. Maknanya itu yang satu menunjukkan nama al-alamiyah, yang satunya menunjukkan sifat al-wasfiyah, itu namanya nama. Nah, jadi agak keinget kan dulu di Ajurumiyah kan juga udah pernah. Nah, nanti kaitan antara lafaz sama makna ini ada yang harus ada dua-duanya, ada yang cuma satu menduduki dua ilah. Baik, kita lanjutkan dulu. Atau
wujida fihi, didapati di dalamnya itu illatun wahidatun, ada satu ilah saja. Nah, jadi ada yang ilahnya dua, tadi lafadz dan makna, tapi ada yang ilahnya itu cuma satu, illatun wahidatun taqumu maqamal ilataini. Tapi meskipun ilahnya satu, dia itu menduduki kedudukan dua ilah. Menduduki kedudukan dua ilah. Nah, ini bahasa-bahasa ini yang belum pernah kita dapati di Ajurumiyah. Di matan Ajurumiyahnya belum kita dapati, di Muyasar juga belum kita dapati. Ini di Tufatus Sanah kita dapati. Jadi tadi asbahal fi'il, kemudian di sini taqumu maqamal ilatai, ini menduduki dua ilah. Nah, kemudian lanjutannya wal ilalu. Nah, ilalu itu jamak dari ilah. Nah, dan perlu kita sampaikan juga ilah di nahwu. Ini kan kita nahwu ya. Itu agak beda dengan ilah di shorof. Kalau ilah di shorof artinya apa? Huruf sakit. Ya, huruf sakit dalam shorof kan gitu. Ada kata ilah, itu artinya penyakit. Nah, atau dia huruful ilah berarti huruf yang sakit. Kalau di nahwu ilah itu artinya itu sebab, penyebab. Sama nanti di qawaid fiqhiyah, ilmu qawaid fiqhiyah itu juga ilah itu artinya sebab. Seperti ada qawaidul fiqhiyah itu al-hukmu dairun ma'a illatihi. Hukum itu berkisar dengan ilahnya. Jadi hukum itu tergantung ilahnya ada atau tidak. Kalau ada ilahnya maka hukum itu dijalankan. Kalau tidak ada ilahnya maka hukum itu tidak berlaku. Itu nanti di qawaid fikih juga ada kalimat ilah juga. Nah, ilah di nahwu di sini artinya sebab. Jadi al-ismul syarif itu nanti ada dua sebab. Nah, yang cabang. Yang satunya kembali ke lafadz, satunya kembali ke makna. Tapi ada juga dengan satu sebab, tapi satu sebab itu tuh menduduki dua kedudukan sebab tadi. Nanti akan kita rangkumkan insyaallah. Kalau tidak cukup di sini nanti kita carikan gambar, saya kirimkan ke grup insyaallah. Wal ilalu, ini jamak dari ilah. Wal ilalu allati tujadu fil ismi, dan ilah-ilah atau sebab-sebab yang tujadu didapati fil ismi di dalam isim tersebut, watadulu, dan ilah-ilah itu menunjukkan alal far'iyah, kepada cabang, ilah yang cabang. Jadi ada dua tadi, salah satu cabang gitu ya. Ini kan isim mufrad, menunjukkan ke salah satu cabang. Wahiyah, dan dia itu raji'atun, yang kembali ilal makna, kepada makna, adalah isnatani, ada dua. Jadi ada dua. Jadi gini. Ya, boleh kita gambarkan dulu dah apa. Jadi ilalu allati tajibu ilal makna. Ilal makna itu ada dua. Ada dua. Yaitu apa? Satu itu nanti al-alamiyah, yang kedua al-wasliyah. Alamiyah itu apa? Nama. Wasliyah sifat. Nah, itu yang kembali ke mana? Saya ulangi, wal ilal lati tujadu fil ismi wa tatulu ala al far'iyah wa hiya raji'atun ilal makna, berarti dia kembali ke makna. Itu ada dua, isnatani. Jadi isnatani di sini dia i'rabnya sebagai khobar. Laisa ghairu, tidak ada yang lainnya. Cuman kembali ke dua itu aja. Laisa ghairu atau la ghairu, tidak ada
ada lainnya. Al-ula yang pertama adalah al-alamiyah, nama. Wasaniyah yang kedua adalah wasfiyah, wasaf. Wala budda min wujudi wahidatin min hatainil ilataini, dan harus, la budda itu artinya harus. Arti aslinya itu tidak boleh tidak ada. Berarti harus kan itu. Tidak boleh tidak kan berarti harus. Harus min wujudi wahidatin, adanya. Jadi harus ada wahidatin, salah satu, min hataini dari dua illataini, ilah ini, fil ismil mamnu'i minas sarfi, dalam isim yang dilarang dari tanwin. Nah, ini istilah-istilah lain, mamnu' minas sarfi. Jadi istilah-istilah lain yang itu nanti ada istilah al ismul ladzi la yang sarfu. Ya, ini istilah. Ini juga sama dengan mamnu' minas sarfi. Ya, sama lagi apa? Ghairu munsharif. Ya. Nanti ada lagi ghairu munawwan. Munawwani. Nah, ghairu munawwannya tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Ini istilah-istilah untuk isim yang tidak bertanwin. Ada yang menyebut alis mulia dengan sharif, ada yang mamnu dengan sarfi, ada ghairu munsharif, ada ghairu munawwan. Ya. Wala budda min wujudi wahidatin min hataini ilataini fil ismil mamnu'i min as-sarfi bisa babi wujudi illataini fihi, dengan sebab adanya dua ilah di dalamnya. Ya. Jadi itu nanti salah satu itu mesti ada. Salah satu itu secara makna itu mesti ada. Kesimpulannya gitu. Kemudian yang paragraf berikutnya, wal ilalu, dan ilah-ilah atau sebab-sebab, allati tujadu fil ismi, yang didapati di dalam isim tersebut, wa tadulu alal far'iyah, dan menunjukkan atas salah satu cabang, wa takunu raji'atan. Kalau ini ada takununya ya, jadinya raji'atan. Kalau tadi di atas kan wahia rojiatun, berarti kalau ini watakunu rojiatan. Dan keberadaan dia itu kembali ilal lafzi, kepada lafaz, maka dia ada situn atau situ ilalin, ada 6 ilah. Jadi ada 6 ilah. Wahia at-ta'nis bi ghairi alif. Nah, itu nanti yang berikutnya. Ini ada ilah yang kembali ke makna. Nanti ada lagi yang al-ilatu berarti tabuku ilal lafzi. Maka ini ada 6. Yang pertama apa tadi? Ta'nis bi ghairil alif. Ta'nis bi ghairil alif. Atau bi ghairil alifin. Alif lam dulu sama nanti.
Kemudian yang kedua al-ujma. Kemudian yang ketiga itu tarkib. Yang keempat ziyadah alif wa nun. Ini kita hapus enggak ya? Ziyadah alif wa nun. Dan yang keenam al-adu. Jadi ini secara makna, ini secara lafaz. Nanti akan disebutkan soal akan dikunci ya. Sudah mulai kenal dengan nama-nama ini, masih sudah ingat? Kan sudah ada dulu di Ajurumiyah, biasa sudah pernah. Kalau mulyasar kan nanti gini dikombinasikan, maksudnya apa? Harus ada dua ilah, itu misalkan al-alamiyah ma tanis, al-alamiyah ma ujma, al-alamiyah ma tarkib. Kalau al-alamiyah ini nanti keenam-enamnya ada, tapi kalau wasfiyah itu hanya 3 saja nanti. Kalau wasfiyah hanya 3. 3 itu yang 1, 2, 3. Ziyadah alif nun, kemudian wasal fi'il sama adu. Ya, tadi wa ya at-ta'nitsu bi ghairi alifin wal ujmatu wa tarkibu wa ziyadatu alif wan nun wa waznul fi'li wal adl. Jadi ini 6 ilah yang kembali kepada lafadznya, kembali ke lafadz. Jadi kelihatan misalkan ta'nis ghairi alif ini nanti berlawanan dengan yang satu ilah. Jadi ada yang satu ilah saja itu ta'nis, tapi dia dengan menggunakan alif, itu apa? Alif maksurah sama alif mamdudah. Nah, makanya di situ dikatakan ta'nis tapi bukan dengan alif. Ya, ta'nisnya dengan ta marbutah atau ta'nis secara hakiki. Ta'nis secara hakiki seperti apa? Zainabu. Zainab kan nama asli perempuan gitu. Nah, kalau ta'nis secara lafzi seperti ada ta marbutah. Baik laki-laki, meskipun itu nama laki-laki, tapi kalau ada ta marbutahnya itu namanya ta'nis lafzi. Contohnya ya Usama, Tolha, kan ini. Nah, kemudian penulis mengatakan wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilali. Nah, dan harus dari adanya salah satu dari ilah-ilah ini. Nah, ini harus apa? Ma'al alamiyati fihi, bersama dengan ilah alamiyah. Jadi 6-6-nya ini harus dengan ilah alamiyah. Nah, jadi kalau kita kasih tanda alamiah ya, misalkan ain, maka ini ke-6-6-nya bisa dengan alamiah. Kemudian adapun yang satunya wa amma ma'al wasfiyati, dan adapun yang bersama dengan wasfiyah makna sifat, fala yujadu minha, maka tidaklah didapati dari ilah-ilah tersebut illa kecuali
wahidatun salah satu min salasin dari 3, yaitu apa? Ziyadatu alif wa nun au wazn fi'il au al-aqlu. Ini yang 3 berubah. Jadi kalau ini wasfiyah dengan sifat ya sifat ini, maka di sini yang di sini. Di sini tidak ada. Bisa difahami? Terbayang dulu belajar muyasar halaman berapa itu? Ada tafasil, ada rincian ya. Tafasilu alis mulai dengan sarif, rincian terhadap isim yang tidak bertanwin, itu ada rinciannya di situ. Nah, nanti akan dikasih contoh setelahnya ini di halaman berikutnya. Nah, fa misalul alamiyah, maka contoh al-alamiyah, nama bisa gitu ya. Jadi makna nama ma ta'nisi bi ghairi alif, dengan taknis dengan tanpa alif, berarti yang pertama ya. Contohnya adalah Fatimatu, Fatimah. Nah itu namanya taknis lafzi sekaligus hakiki, Fatimah. Karena Fatimah itu lafadznya dia ada tak marbutah, dan hakiki, hakikatnya maknanya dia memang perempuan, wanita, Fatimah. Kemudian contoh yang kedua Zainabu. Nah, Zainab di sini dia taknisnya secara apa? Hakiki, bukan lafzi, dia nggak ada lafaz perempuannya itu. Nah, kan tidak ada tamar butohnya, gitu. Tapi dia hakiki, dia perempuan. Kemudian yang ketiga Hamzatu. Nah ini taknisnya secara lafzi tapi bukan hakiki. Ini Masya Allah penulis sudah ngasih contoh lengkap ini. Fatimah itu lafzi sekaligus hakiki, kan itu. Zainab itu hanya hakiki tapi tanpa lafzi. Hamzatu itu hanya lafzi, tidak dengan hakiki taknisnya. Paham ya? Dan di buku yang lain ada tambahan syarat. Syaratnya apa? Aktsar min salasati ahruf. Lebih dari 3 huruf. Jadi perempuannya lebih dari 3 huruf. Karena kalau 3 huruf nanti dia bertanwin. Ya, contohnya Hindun. Hindun itu cuma ha, nun sama dal. Hindun maka dia bertanwin. Itu nama perempuan kalau di sana. Kalau di sini nama laki-laki. Pernah ketemu sama Pak Hindun? Kalau dulu waktu saya kuliah itu di dekat Undip ada jual soto, Pak Hindun namanya. Laki-laki. Jadi kebolak-balik ya. Kalau Maisarah di sini perempuan. Padahal di sana Maisarah itu apa? Pembantunya Khadijah yang menemani Rasulullah, kan itu laki-laki itu. Maisarah itu laki-laki, dia muannas lafzi. Muannasnya lafzi. Nah, itu yang pertama, al-alamiyah ma'a ta'nis bi ghairi alifin. Yang kedua, misalul alamiyati ma'al ujmati. Contoh nama bersamaan dengan ilah ujmah. Nah, ujmah itu artinya non Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Ya, ajam. Ya, dia non Arab. Di sini disebutkan contohnya Idris, berarti Idrisu tanpa tanwin, Yaqubu tanpa tanwin, Ibrahimu tanpa tanwin. Dan ringkasnya kalau kita tahu nama-nama nabi yang pernah kita hafalkan di sekolah, itu semua nama nabi itu al-alamiyah ma'al ujmah. Kecuali ya, 3 itu mengikuti sigoh atau wazan bahasa Arab, tambah 3 lagi karena dia cuma 3 huruf. Jadi nama-nama para nabi itu yang tidak bertanwin cuma ada 6. Yaitu yang 3 huruf itu siapa aja? Ya, Nuh, kemudian Hud, kemudian Lut. Nah, ini tanwin semua ini. Tanwin. Nah, yang 3 berikutnya itu dia mengikuti sigoh atau wazannya bahasa Arab, yaitu yang apa? Syuaibun. Ini sigoh apa? Isim tasbir. Fu'ailun, Syuaibun. Kemudian
Salihun, Nabi Salih. Kan fa'ilun. Kemudian siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Ini isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Nah, ini 6 ini berkaitan selainnya ghairu munsharif. Adam, Idris. Kemudian siapa lagi? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Ilyas, Ilyasa. Termasuk Musa. Nah, Nabi Musa itu termasuk alam al ujmah, meskipun dia juga ada alif taknis maksurahnya di situ. Ya, maka lebih memperkuat bahwasanya nama Musa itu adalah alismul ladzi la yansharif. Kalau isim yang tidak bertanwin, ingat kalau jer maka tandanya bukan kasroh, tandanya dia fathah. Cuman fathahnya muqaddarah karena dia alal alif, di atas huruf alif. Itu yang kedua, alamiyah ma'al ujmah. Kemudian yang ketiga, mithalul alamiyah ma'tarkib. Contoh nama bersamaan ilah tarkib. Tarkib itu artinya susunan. Mudahnya itu dua nama atau dua kata jadi satu. Ini al-alamiyah. Bisa nama kota, nama orang juga bisa. Beberapa ini nama kota, tapi ada nama orang. Nama kota di situ contohnya Ma'di Kariba atau Ma'di Karibu, domah. Kalau fathah Ma'di Kariba. Ba'labaku. Nah, kemudian Qadikhan. Qadikhan itu kayaknya nama orang India itu. Khan itu loh, KHAN itu. Orang-orang India. Salman Khan gitu. Siapa lagi nama orang India? Shahruh Khan. Itu Khan itu bacanya itu bukan Han. Shahruh Khan ya. Ya itu dua nama jadi satu. Ya kalau di tempat kita mungkin nama kota dua jadi satu apa? Salah tiga, Boyo lali, Surabaya kan itu. Nah, itu namanya tarkib. Al-alamiyah ma tarkib. Dan lainnya ini agak susah ini bacanya ini. Ya. Buzur Jamihru. Nah. Kemudian Roma Hurmuz. Alam tidak tahu saya ini kota atau apa. Itu al-alamiyah ma'at tarkib. Berikutnya al-misalul alamiyah ma'aziyadatil alif wa nun. Nama bersamaan dengan ilah tambahan alif dan nun. Nah, alif dan nun itu lafadznya kelihatan banget itu. Itu ada alif nun di akhiran. Marwanu, nah, alif nun. Marwanu. Kemudian Usmanu. Kemudian itu Ghatfanu, taunya sukun aja itu. Ghatfan nama orang. Afanu, Afan. Sahban, ya, Sufyan, Imran, Qahtan, ya, Adnan dan lain-lain. Salman, Sulaiman ini enggak ditulis ini. Ada ya itu. Itu al-alamiyah ma'a ziyadah alif wa nun. Kemudian yang kedua al-alamiyah ma'a waznil fi'il. Nama bersamaan dengan ilah wazan fi'il. Contohnya Ahmadu. Nah, jadi tergantung kita menggunakan kata Ahmadu itu apa. Kalau Ahmadu itu sebagai nama orang, maka dia al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Kalau Ahmadu itu fi'il, apa artinya Ahmadu? Ahmadu itu kalau fi'il berarti fi'il apa? Bukan, fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari kata hamida yahmadu. Yahmadu fa'ilnya siapa? Ana Ahmadu, berarti saya sedang memuji. Ya, saya sedang itu kalau fi'il. Tapi kalau ini nama orang berarti ghairu munsharif, termasuk isim. Nama orang itu kan isim alam. Kemudian wa yashkuru itu juga nama orang, yashkur kan itu. Wa yazidu, yazid kan itu. Taghlibu, taghlib, nama-nama orang nih. Tadmur. Kalau Tadmur itu nama kota ya, Risalah Tadmuriyah ya, ada kitabnya Syekhul Islam. Kemudian misalul alamiyah ma'al adl. Contoh nama bersamaan dengan ilah adl. Adl itu apa? Adl itu merubah atau keluar dari
wazan Arab aslinya gitu. Tapi masih bahasa Arab. Cuma dia keluar dari wazan asli. Ya, ini biasanya tujuannya itu litakhfif, untuk meringankan bacaan tanpa merubah makna aslinya. Jadi masih bahasa Arab, cuma dia keluar dari wazan asli. Contohnya Umaru. Nah, Umaru dari kata Amir itu. Seorang yang pengurus apa. Kemudian Zufaru, kemudian Kusamu, Hubalu, Zuhalu, Zuhal. Jumahu, kemudian Kuzahu, sama Mudor. Ya, Mudor, nama orang Mudor. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-alamiyah ma'al tadi ilah yang kembali ke lafaz. Jadi dia kombinasi antara ilah yang makna makna yang alamiah bergabung dengan yang lafaz. Kemudian yang kembali kepada makna tapi wasfiyah dan bergandengan dengan yang secara lafaz, maka ada 3. Berikutnya itu wa mithalul wasfiyati ma'ziyadati alif wa nun. Contohnya sifat bersamaan dengan ilah tambahan alif dan nun. Contohnya royanu, royan. Royan itu artinya itu sesuatu yang lezat, segar, karena banyak airnya, segar itu. Itu royan. Jadi ini sifat, artinya apa? Sesuatu yang, kan gitu. Sifat kan terjemahkan gitu. Yang lezat, yang segar, royan. Kemudian syab'anu, yang apa? Yang kenyang. Kenyang kan syab'an. Kemudian yaqdhanu, yang sadar, bangun. Ini lawannya tidur. Yaqdhananya bangun, sadar. Lawan daripada tidur. Nah, itu wasfiyah ma'ziyadah alif wa nun. Kalau dulu di Muyasar ada apa? Marah, ghadbanu, itu kan marah. Lapar, apa lapar? Yang lapar jau'anu itu. Kemudian wa misalu al-wasfiyati ma'a waznil fi'li. Sifat bersama dengan ilah wazan fi'il, ya hampir sama dengan tadi af'alu itu, akramu itu. Akramu kan mirip dengan af'alu. Nah, cuma di sini akramu, afdalu, ajmalu ini sifat yang seringnya masuk kepada isim tafdil. Ya, pada isim tafdil. Jadi artinya akramu yang paling mulia, afdalu yang paling utama, ajmalu yang paling bagus. Yang terakhir wa misalul wasfiyah ma'al adl, sifat bersamaan dengan ilah adl keluar dari aslinya itu masna. Masna dari kata musanna, 2, itu bentuk 2. Masna. Sulasa itu dari kata salas, cuman bacanya keluar dari keumumannya gitu loh. Artinya kan salasun, tapi bacanya sulas. Masna wa sulasa wa ruba'a, ruba'. Kemudian ukharu. Nah, ini ukharu itu juga ghairu munsharif. Nah, ini kita sering dengar ada kata ukharu, ada kata akharu, ada kata ukhra. Nah, itu artinya yang lain semua itu. Ukharu itu yang lain. Ya. Akharu itu juga yang lain. Ukhra itu juga yang lain. Ya, cuma tergantung pemakaiannya itu. Kalau akharu itu mudzakkar. Ya. Kalau ukhra itu muannas. Nah, kalau ukharu bisa dua-duanya. Itu dulu aja ya. Ini berikutnya satu ilah menduduki 2 ilah itu insyaallah. So, besok kita tulis lagi atau kita rangkumkan. Sampai sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Naktabi dzalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.